Nah, teman-teman yang pemula ngelakuin sholat tahajud plus amalan-amalan lainnya, tentunya kalau misalnya terlalu banyak bacaan-bacaan yang dilakukan, ini tuh kayak 2 kali ngerjain udah kayak ngerasa capek dan nggak sanggup gitu, apalagi kalau misalnya keajaibannya itu belum dirasakan. Nah, jadi di sini aku punya satu amalan cuman 1 menit aja kita lakuinnya supaya kita tetap menjaga keistiqomahan bagi pemula yang melakukan amalan-amalan seperti sholat tahajud dan zikir-zikir ini. Nah, bagi yang mau tahu simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, berlimpah ruah hartanya dan dilunaskan semua hutang-hutangnya, diangkat masalah hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jadi kita sama nih posisinya sebagai pemula. Tentunya kayak misalnya kita sholat tahajud, terus habis sholat tahajud kita mengamalkan ngikut yang ada anjuran gitu kan, mengamalkan sholawat Jibril 4.444 kali atau 1.000 kali. Ini tuh kayak 2 kali kita laksanakan tuh kayak ngerasa berat banget karena kita emang masih pemula. Kita tuh kayak harus pelan-pelan dulu ya gitu dari bawah sedikit-sedikit naik gitu agar menjaga keistiqomahan kita. Karena kalau misalnya kita hari ini terus ngamalin yang banyak, terus besok kita nggak amalin lagi, itu Allah sangat membenci orang-orang yang seperti itu. Allah lebih suka sedikit-sedikit tapi tetap menjaga keistiqomahan. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tentang zikir hanya 1 menit, yaitu zikirnya ini tapi memiliki banyak sekali manfaat seperti pengampunan, kemudian membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa itu zikirnya? Yaitu zikirnya itu adalah membaca istighfar. Nah, jadi caranya itu adalah seperti ini. Misalnya kita udah ngelaksanain sholat tahajud, kita mampunya hanya 2 rakaat saja. Ya udah, sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian setelah sholat tahajud 2 rakaat, kita membaca zikir istighfar ini, yaitu 100 kali. 100 kali itu mungkin kalau kita cepet-cepet bacanya itu cuma memakan waktu 1 menit. Bacaannya itu seperti ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu memakan waktu 1 menit, kita udah tembus baca sebanyak 100 kali. Jadi, caranya yang pertama sekali, kita membaca istighfar, kita niatkan untuk pengampunan dosa kita sendiri, yaitu ya Allah ampunilah dosa-dosaku, aku membaca istighfar, aku mohon ampunilah dosa-dosaku ya Allah berkat bacaan istighfar ini. Terus kita baca istighfarnya sebanyak 100 kali. Nah, kemudian setelah selesai bacaan yang pertama, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan istighfar yang kedua, yaitu yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Karena ridha Allah itu adalah beserta ridha kedua orang tua. Jadi kalau kita mendoakan kedua orang tua kita, tentunya Allah akan meridhoi kita seperti itu. Nah, caranya adalah, ya Allah, aku bacakan istighfar ini, sampaikanlah pahalanya untuk kedua orang tuaku. Apalagi kalau misalnya ada orang tua kita, salah satunya atau keduanya udah meninggal, amalan istighfar ini sangat bagus sekali untuk mengangkat derajat orang tua kita yang ada di alam kubur. Itu kalian bisa dengar ceramah daripada Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat. Jadi di situ amalan istighfar yang bisa mengangkat derajat orang tua kita dan diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita beristighfar untuk orang tua kita. Jadi kita beristighfar, pahalanya kita sampaikan untuk kedua orang tua kita. Itu juga dibaca 100 kali, bacaannya sama seperti pertama tadi. Nah, kemudian setelah kita selesai membaca istighfar tadi sebanyak 200 kali, berarti kan untuk diri sendiri dan untuk kedua orang tua. Kemudian setelah sholat tahajud tadi kita sambung membaca selawat Jibril sebanyak 100 kali. Jadi selawat Jibril ini kan cuma pendek, jadi kita baca juga 100 kali. Bacaannya itu adalah sallallahu ala Muhammad, itu sebanyak 100 kali kita baca. Insya Allah dengan amalan yang sangat pendek ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, kemudian Allah membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya untuk kita. Karena manfaat daripada istighfar ini, yaitu kita tuh kayak
berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian manfaat daripada membaca istighfar 100 kali ini adalah Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya kepada kita. Jadi kalau misalnya kita udah dibukakan pintu rezekinya, tentunya kalau kita berdoa kepada Allah, Allah cepat sekali mengabulkannya. Apalagi ditambah dengan selawat Jibril. Selawat Jibril itu adalah selawat yang bagus banget untuk mendatangkan rezekinya. Jadi untuk kita pemula yang melaksanakan sholat tahajud, kita bisa melakukan amalan-amalan yang kecil-kecil dulu, yang sedikit-sedikit dulu, supaya menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah ataupun riyadhah yang sedang kita laksanakan. Karena kalau langsung 1000, langsung 2000, 3000, 4000, dan seterusnya, itu tuh kayak kita tuh belum terbiasa gitu ya. Lain kalau misalnya orang yang udah menjaga keistiqomahan, yang udah biasa, itu sebentar aja udah tembus gitu. Tapi kalau misalnya kita masih pemula, ini tuh kayak berat banget, sambil ngantuk, sambil gimana gitu ya, karena kita belum pernah. Jadi coba dulu dari yang sedikit-sedikit, yaitu amalan 1 menit tadi, zikir, istighfar 1 menit tadi ya. Kita rutin mengamalkan istighfar tadi, insya Allah kita tuh kayak lebih bersyukur atas hidup kita, kayak nerima apa adanya akan hidup kita. Dan jadi kalau misalnya kita bersyukur, kan nikmat kita juga akan lebih ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi amalan zikir 1 menit ini ataupun bacaan istighfar tadi itu nggak hanya dilaksanakan di sholat tahajud, tapi bisa juga, dan lebih baiknya juga dilaksanakan setiap habis sholat, kayak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu, dan sholat-sholat lainnya. Sehabis sholat kita amalkan saja 100 kali bacaan zikir istighfar tadi. Insya Allah hajat kita semuanya akan lebih cepat terkabul, dan hati kita lebih menjadi tenang, amarah kita juga lebih terkontrol, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian aja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.